Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yashraf nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami muliakan, hadir di tengah kita ketua DKM kita yaitu Bapak Tema Ardani, ada Bapak RT kita Bapak Edi Sukardi, ada Ustaz kita, guru kita Ustaz Al-Faizin Usman, ada sepuh kita ini Bapak Dastut, Bapak Adil Tanjung, Bapak Maman ya, Bapak David, ibu-ibu sekalian, ada Ibu Noval ya, Ibu Dastut, ibunya Bagas ya, Ibu Putri Ananda Bagas, dan seluruh para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemuda, para pemudi, para remaja, para remaji, khususnya di komplek VGH 2 Blok A dan sekitarnya. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang begitu banyak selalu menyertai kita. 24 jam, setiap detik, setiap menit, setiap jam, nikmat itu terus turun kepada kita. Nikmat itu sangat banyak. Ada nikmat harta, ada nikmat kehidupan, ada nikmat rezeki, ada nikmat sehat, panjang umur. Nah, di antara nikmat-nikmat yang paling hebat dan paling sempurna adanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah harta kita sesungguhnya yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman dan nikmat Islam ini akan abadi, selalu menjadi bekal terbaik kita. Semua nikmat-nikmat yang kita terima di dunia ini akan musnah, tidak ada yang abadi. Semoga nanti di akhir kehidupan kita nikmat iman dan nikmat Islam ini bisa kita pertahankan, perjuangkan, insya Allah. Pada kesempatan ini kita lanjutkan masih dalam bab tematik Al-Quran, yaitu tentang Al-Aqidah. Jadi dalam Al-Quran itu secara umum pokok-pokok temanya ada 8. Ya, ada al-aqidah, ada akhlak, ada syariah, ada alam kubur, ada alam akhirat, dan lain-lain. Jadi bicara tentang Quran ini sangat panjang. Bisa jadi umur kita tidak sampai. Ini saja kita mengkaji bab al-aqidah kurang lebih sudah 6 tahun ya, kurang ya. Baru kita sampai pada Al-Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna ini pun sangat banyak, ada 99 yang kita ketahui. Sebenarnya lebih dari itu. Minimal yang kita ketahui adalah
99 nama-nama Allah yang terindah. Nah, untuk kesempatan ini kita sudah sampai pada Asmaul Husna yang ke-21, yaitu apa? Al-Basit. Ya, minggu lalu adalah Al-Qabid. Apa arti Al-Qabid? Maha lupa kan? Belum sebulan udah lupa. Al-Qabid artinya maha menyempitkan. Ya. Lawanannya apa? Al-Basit artinya maha meluaskan, ya, atau melapangkan. Ya. Sehat semuanya jamaah ya? Sehat ya semua? Kita bersyukur nih, kelihatannya jamaah kita makin hari makin bertambah ya. Ini berarti ada suatu kemajuan dari usaha kita, dari ikhtiar kita terus bersabar mengajak para jamaah untuk hadir di rumahnya ini, melaksanakan ritual-ritual ibadah dan mengkaji ajaran agama kita yang sangat luas. Maka kita yang sudah hadir ini mesti istiqomah, jangan kendor apapun yang terjadi ya. Mau hujan, mau dingin, mau panas, kita tetap on time datang ke masjid. Ini adalah ajaran Allah dan Rasulnya. Orang-orang soleh itu tidak pernah meninggalkan masjid. Di masjid ini kita luapkan segala hal-hal yang selama ini mengganjal, keruwetan-keruwetan, kesulitan-kesulitan, hal-hal negatif kita buang di sini, kita bersihkan di sini. Ini adalah bengkel rohani, bengkel keimanan, bengkel tauhid. Bayangkan saja, 5 kali sehari semalam mesti kita datang ke masjid untuk menservis diri kita, membersihkan diri kita atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Ibarat mesin, kalau mesin tidak diservis, apa yang terjadi? Mogok, jalannya nggak enak. Motor nggak pernah diservis, apa yang terjadi? Macet, mogok. Walaupun motor itu baru, nggak pernah diservis, akan cepat rusak. Ya, sama dengan diri kita. Kalau hati kita tidak pernah diservis, lama-lama hatinya karatan. Kalau hatinya karatan, jadinya kotor. Kalau hatinya kotor, akan menjadi macet. Apanya macet? Imannya, ya. Kemudian ketakwaannya, akhlaknya, itu ya. Jadi bahaya sekali. Makanya orang yang selalu datang ke masjid akan senantiasa dibersihkan hatinya, pikirannya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Mudah-mudahan para jamaah ini tulus ke masjid. Kalau jamaah tulus ke masjid, jadinya semangat. Bukan karena itu, bukan karena itu, bukan karena itu, bukan karena ini, tapi lillahi ta'ala. Kalau tulus nanti panjang, awet, nggak bosan. Makin sering ke masjid, makin nikmat, makin besar, makin bahagia rasanya ya jamaah ya. Semoga para jamaah merasakan seperti ini. Dasarnya adalah ketulusan lillahi ta'ala. Ya, insyaallah ini anak bagas, mudah-mudahan menjadi anak yang tulus. Karena ada anak awalnya rajin, pas menginjak remaja ABG, apa terjadi? Hilang, kayak ditelan bumi. Mungkin terpengaruh dengan pergaulan teman-temannya. Hati bagas nih ya. Mungkin kamu sekarang masih kecil, masih terjaga ya. Ya, masih terjaga ibadahnya, akhlaknya. Tapi nanti begitu udah ABG, mengenal dunia luar, berbagai macam
pemandangan, akhirnya bisa jadi rusak ya segala-galanya. Ya Bagas ya, nanti kalau kamu ABG pilih-pilihlah dalam bergaul, jangan salah pergaulan. Kalau temannya ngajak merokok jangan mau. Ya Bagas ngerokok enggak? Nah, usahakan, karena kamu enggak merokok, seterusnya jangan ngerokok. Itu penting ya. Ya, kalau ada temannya ngajak nggak mau sholat jamaah, ya jangan ikut. Kalau ada temannya ngajak begadang, ya jangan ikut. Itu. Tapi kalau Bagas mengikuti apa kata teman, udah selesai. Yang awalnya rajin ibadah datang ke masjid, begitu sudah ABG, bukan ke masjid lagi, kemana? Ke tongkrongannya, ngerokok. Apalagi kalau udah sampai pacaran, wah terlena ya. Itulah manusia kadang bisa berubah sikapnya. Kita pun yang sudah tua bisa jadi, kalau kita tidak tulus ini dalam ibadah, angin-anginan jadinya ya. Awalnya semangat, di tengah perjalanan entah kenapa kena angin apa gitu, angin yang mengenakan padahal itu menyesatkan. Akhirnya tadinya sering ke masjid, lama-lama menjadi menjauh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini kita tidak tahu nih sampai kapan kita bisa seperti ini. Kita terus berusaha berjuang agar nikmat iman yang sudah ada dalam hati kita perjuangkan sampai akhir hayat kita. Karena namanya tantangan, godaan, cobaan pasti ada datang ke tengah-tengah kita. Ya, mudah-mudahan kita lulus menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan yang selalu datang menyertai. Nah, Al-Basit ini ada pada surah yang ke-42. Ada yang tahu surah ke-42? Surah apa jemaah? Asy-Syura. Apa jemaah? Surat Asy-Syura. Asy-Syura itu artinya musyawarah. Ya, musyawarah itu terambil dari ayat yang ke-38. Wa amruhum syura bainahum. Ya, wa amruhum, dalam urusan mereka, dalam masalah-masalah mereka, syura, hendaknya mereka bermusyawarah bainahum, di antara mereka. Jadi ajaran musyawarah itu adalah ajaran Al-Quran. Apalagi kita hidup bersama seperti ini, pasti ada saja perbedaan-perbedaan pemahaman, ya kan, pemikiran, adat, budaya, kebiasaan. Maka ketika ada suatu hal yang mengganjal, hal yang bisa menyebabkan retaknya hubungan kita, maka kita cepat-cepat bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Gak boleh kita mau menang sendiri. Apalagi urusan umat, terkait dengan program-program umat, program RT seperti ini ya, atau program dakwah seperti ini, program masjid. Hal-hal yang belum kita sepakati, kita harus bermusyawarah. Tidak boleh ada ingin menguasai sendiri. Apa jadinya kalau begitu? Orangnya nanti ngambekkan, ya, gak mau kumpul lagi sama kita. Kalau orang terbiasa merasa diri paling berjasa, ya kan, merasa diri paling hebat, nah itu bisa menyebabkan rusaknya, retaknya hubungan persaudaraan di antara kita. Yang namanya bersama itu ya sama-sama enak, tidak enak sama-sama dinikmati. Enak alhamdulillah, nikmati bersama. Kayak Jumat berkah tuh, enak bersama, nikmati semua kebahagiaan, ya enggak? Ya, itu namanya hidup bersama. Enggak enak pun bersama-sama. Lagi keadaan enggak enak gitu, sama-sama kita merasakan.
Ada teman kita yang sakit, ada teman kita yang miskin, ada teman kita yang butuh bantuan, ya kita sama-sama. Jangan mementingkan diri sendiri. Itu namanya orang yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa hidup sendiri itu hidup yang paling enak, ya. Merasa diri segala-galanya itu adalah hidup yang paling enak. Jangan pernah merasa begitu. Justru itu adalah bagian dari kesombongan. Mungkin awal mulanya enak, lama-lama menjadi malapetaka, ya kan? Bahkan tidak didukung oleh masyarakat. Ya, masyarakat malah menjauhi, masyarakat malah tidak suka kalau kita sendiri. Sekarang pernah saya tanya jemaah, hidup itu enaknya sendiri apa bersama-sama? Nah ya pasti. Kalau kita kerja bakti, coba sendiri. Bagaimana kerja bakti, bersihin musola, enak gak? Gak enak, pasti gelisah, pasti salah sangka. Kok saya sendiri ya, teman-teman tega banget ya, Pak RT gak keluar, pagi ini biasanya gabung gak keluar. Pasti betah, gak nyampe 10 menit pasti Pak Gama meninggalkan masjid, gak bakal mau dia. Tapi kalau ada temannya minimal 2 aja, ada Pak RT datang, apalagi ditambah Pak Castup kita, apalagi tambah ibu-ibu. Biasanya kalau ibu-ibu keluar gorengan itu pasti, kopi susu, ya, kopi manis dan lain-lain, ya banyak lah keuntungan. Makanya Nabi kita bersabda, ya, al jama'atu rahmah wal furqatu azab. Bersama-sama dalam jamaah itu adalah rahmat, menimbulkan adanya kasih dan sayang, ya, adanya persatuan, adanya suatu kebahagiaan. Sedangkan bercerai-berai adalah derita atau azab. Suami istri bercerai enak nggak? Derita itu, pasti berantakan semuanya. Anak entah kemana, nasibnya bagaimana itu. Tapi kalau suami istri akur, menyatu, enak nggak? Tetangga juga senang, iri. Itu Bu Castup sama Pak Castup kok mesra banget ya. Iya betul. Ke kebun bareng, ya enggak? Kemana-mana bareng. Anak cucunya pun ngelihat seneng. Tetangga jamaah juga seneng. Itulah Islam, itu luar biasa. Agama yang selalu mencari kebahagiaan dalam kebersamaan. Islam itu konsepnya tidak ada kebahagiaan ketika orang itu sendiri, nggak ada, itu bohong. Pasti datang penyakit nanti. Ya, dia nikmatnya sendiri, ya, dia kerjaan sendiri. Awalnya mungkin enak, lama-lama pasti pegel, malas, datang penyakit macam-macam, ya enggak. Jadi nggak ada Islam itu bahagia karena sendiri, nggak ada. Islam itu bahagia karena kita bersama-sama. Bersama itu indah. Ya, sendiri-sendiri itu tidak nikmat, tidak indah. Ya, itu makanya usahakan nih di PGH Blok A ini yang segini-gininya nih, cuman berapa kakak ya Pak RT? 40 ya? Ada Pak RT 40 kakak? Hah? 55. Segininya nih 55 ini betul-betul dijaga kebersamaannya. Jangan sampai udah kakaknya sedikit lalu kita tidak bersama, saling curiga, saling menyalahkan, udah gak bakal betah ini warganya. Ya, pasti akan mencari tempat yang lain, ya kan? Yang nyaman, yang enak. Tapi kalau di RT ini, ya, selalu menjalin kebersamaan, semua terasa indah. Senyum semua, kalau ketemu dengan tetangga senyum, ya, berbagi tulus, enak ya. Jadi kan lingkungan kita ini segini-gininya ini adalah lingkungan yang penuh dengan kebersamaan.
ya, dalam keimanan, ya, dalam ibadah, dalam kerja bakti, dalam apapun, segala apapun mesti bersama-sama. Nanti Allah akan berikan segala-galanya, keberkahan, rezeki, kesehatan, panjang umur untuk kita semua, itu kembali ke kita. Tapi alhamdulillah berkat kebersamaan ini terlihat hasilnya. Ya berarti ya sudah mulai ada penghijauan. Ya, ada kebun-kebun di mana-mana, ada kebun, cari di perumahan lain. Mana ada kayak kita, ya enggak? Bukan bermaksud bangga-bangga, betul. Di sana ada kebun, itu bagus. Kebun itu untuk apa? Untuk menyegarkan pandangan mata kita. Kalau lihat hijau-hijau itu sehat, ya kan? Ya, tanaman, pohon-pohon itu sehat, udara pun bersih, ya kan? Kegiatan-kegiatan remaja jalan, kegiatan-kegiatan warga jalan.